Alhamdulillah, Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayatul ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan keluarga, dan juga kepada jemaah kaum muslimin rahimakumullah, untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat Islam, dan Tuhan yang telah memberikan kita satu nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Dengan kesehatan hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang mubarak ini karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'da, pemimpin dan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk orang yang kufur. Karena beliaulah seorang pemimpin dunia, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang telah membawa kita keluar dari alam jahiliyah, alam kegelapan, alam kekufuran, alam kebiadaban, sehingga kita berada di alam yang terang benderang ini karena Islam dan Al-Quranul Karim yang dibawa olehnya. Juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat yang telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan. Mudah-mudahan kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih menikmati nikmat-nikmat Allah di dunia ini,
akan istiqomah sebagai pengikutnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di bulan ini sebagian saudara-saudara kita ada yang sudah mendapat panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Ada yang baru mulai mempersiapkan diri. Ada yang sudah berangkat meninggalkan daerahnya ke tempat-tempat embarkasi. Bahkan ada yang sudah sampai di Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah yang istimewa ini. Apa istimewanya dari ibadah haji ini? Sehingga setiap tahun ribuan orang, jutaan umat, bahkan miliaran umat Islam ingin selalu melaksanakan ibadah ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, ada ibadah yang dititik beratkan pada kekuatan badan yang disebut ibadah badaniyah. Misalnya puasa dan sholat. Ada pula ibadah yang dititik beratkannya adalah hati yang disebut ibadah qalbiyah. Misalnya zikir, termasuk zikir khafi atau zikir tersembunyi. Dan ada juga ibadah itu yang disebut ibadah maliyah, yang titik beratnya justru kepada harta. Misalnya zakat, infak, dan sedekah. Adapun ibadah haji adalah gabungan dari keseluruhan ibadah-ibadah tadi. Ibadah haji adalah gabungan dari ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. Artinya, badan ikut melaksanakan, hati turut serta, dan harta pun keluar. Bahkan kurang dari salah satu padanya jelas tidak bisa melaksanakan ibadah haji ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misalnya, badan kita sehat, hati kita ingin sekali naik haji, tapi kalau uang tidak ada, terpaksa kita berdiam diri di tempat dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bisa juga uang ada, badan sehat, tapi kalau hati belum kepingin, belum ada niat, barangkali bisa jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika dan lain-lain, tapi tidak bisa sampai ke Mekah dan Madinah karena hati belum ada niat. Jadi ibadah haji adalah gabungan dari ibadah badaniyah, qalbiyah, dan maliyah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lain kalau sudah sampai waktunya bisa dikerjakan di mana saja kita berada. Misalnya Ramadan, kalau sudah masuk waktunya untuk puasa, kita bisa puasa di Jakarta, bisa puasa di Medan, bisa puasa di Ambon, di mana saja kita berada. Zakat, kalau sudah sampai waktunya untuk keluarkan zakat, kita bisa keluarkan di kantor, keluarkan di rumah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ibadah haji, dia hanya bisa dikerjakan pada waktu tertentu dan di tempat yang tertentu juga. Belum pernah ada orang yang berangkat haji hanya sampai di Bandung kemudian dia balik. Karena memang ibadah haji itu waktunya tertentu, tempatnya juga tertentu. Inilah keistimewaan dari ibadah haji. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi khutbah Jumat tentang keistimewaan ibadah haji, pesan dan kesan di dalamnya, dan apa yang sebaiknya dipersiapkan sebelum melaksanakan ibadah haji. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, dan ini adalah yang penting, yang pertama itu adalah niat. Dengan meninggalkan tanah air menuju Mekah dan Madinah,
kita bukan turis, kita bukan pergi piknik, kita bukan pergi untuk bertamasya, maka usahakanlah bila sudah sampai mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ini, jangan ada niat selain niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin kalau kita sampai di kota Mekah dan Madinah, kita bertemu dengan teman baru, kita bertemu dengan tempat yang baru, kita bertemu dengan pengalaman-pengalaman baru. Tapi niat pertama dalam melaksanakan ibadah haji adalah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa niat itu penting? Karena kadang-kadang ada jemaah begitu sampai di Jeddah misalnya, dia sudah mulai melirik-lirik permadani, dia sudah mulai melirik-lirik emas, pakaian dan lain sebagainya. Padahal hajinya saja belum juga dia laksanakan. Yang dia pikirkan adalah oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tanah air. Inilah yang mengurangi nilai ibadah haji itu sendiri. Kalau niat itu kuat, maka dalam melaksanakan ibadah haji nanti, jangankan bertemu dengan yang tidak enak, jangankan bertemu dengan yang enak, bertemu dengan yang tidak enak pun semuanya akan jadi enak. Sebab apa? Kalau mau bicara kenikmatan biologis dalam ibadah haji hampir tidak ada. Tapi kenapa orang mau melaksanakan ibadah ini? Dia keluarkan uang untuk biaya haji saat ini mungkin sekitar 30, 40 sampai 50 juta bahkan lebih. Rumah dia tinggalkan, anak dia tinggalkan, pekerjaan, keluarga, andai toran, semuanya dia tinggalkan. Melintasi samudra, melalui berbagai negara, sampai ketika dia berada di Mekah berdesakan dengan jutaan umat manusia. Tidur tidak nyenyak, manusianya kadang-kadang kasar, iklimnya pun berbeda. Tapi belum pernah ada orang pulang dari Mekah, ada orang pulang dari haji. Terus kita tanya, dia jawab, dia belum ada orang pulang dari Mekah. Dia berkata, sudah bosan, saya tidak mau lagi pergi ke haji. Belum pernah ada. Tapi yang ada ketika kita tanya, yang pasti jawabannya adalah, ya Allah, pada waktu tawaf mengucapkan selamat tinggal kepada Ka'bah, akan kembali ke kampung halaman saya, berlinang air mata membasahi pipi tanpa terasa. Dikala itu batin saya menjerit, ya Allah, kapan saya bisa kembali lagi ke sini? Pulang saja belum, tapi sudah pikir untuk kapan kembali ke haji. Itu yang kita dengar. Kenapa? Yang dirasakanlah ada kebahagiaan batin. Karena niat yang kuat, maka bisa menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati bahagia, batin bahagia, penderitaan badan tidak akan terasa. Allah akan memberikan jalan. Makanya yang pertama sebelum berangkat ke haji adalah niat. Niatlah berangkat haji karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, apabila sudah berada di tanah haram di Mekah dan Madinah, maka puas-puaslah melaksanakan ibadah di tanah haram. Mumpung sudah berada di tempatnya. Sebab itu kalau sudah ada kemampuan, jangan lagi ditunda-tunda. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk berhaji tapi tidak dia laksanakan, maka dia boleh pilih mati secara Nasrani atau mati secara Yahudi. Jadi ketika kita sudah berada di tanah haram, apalagi berada di tempat-tempat yang mustajabah, di mana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puaskanlah melaksanakan ibadah. Kapan lagi mau mengejar keuntungan sebesar itu? Satu rakaat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 1000 rakaat di masjid-masjid lain. Tahun depan belum tentu bisa balik lagi. Rizki mungkin ada, kesempatan dan niat belum tentu ada. Kesempatan dan niat sudah ada, tapi uang mungkin belum ada. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun di sana, puas-puaslah beribadah selagi berada di tanah haram. Itu yang kedua. Yang ketiga,
jika berada di tanah haram, entah itu di Mekah atau di Madinah, karena orang bilang Mekah dan Madinah itu taman mininya akhirat. Artinya apa? Di sana orang itu harus jujur pada diri sendiri. Kalau menemukan satu kesulitan, jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari sebab pada diri orang lain. Sebab kalau kita di tanah air, kita bisa saja berkata, gara-gara kamu aku seperti ini. Tapi kalau kalimat seperti ini tidak berlaku di sana. Semua kesulitan, semua hal yang tidak menyenangkan kita, carilah sebabnya pada diri sendiri. Koreksi dirilah. Itulah obat yang paling mujarab. Kenapa? Ketika kita berangkat untuk melaksanakan panggilan ini, semua dosa-dosa kita akui semua dosa-dosa kita melalui kalimat-kalimat thayyibah. Labbaika Allahumma labbaika labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat, segenap kekuasaan adalah milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi kalau taman mini akhirat, maka baik kata, baik perbuatan harus dijaga dan dikontrol. Jangan sampai masuk dalam apa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. La rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan sampai ada kata-kata rafas, kata-kata yang kotor, kata-kata yang bisa menimbulkan rangsangan, fusuk, kata-kata yang keji, atau kata-kata yang sifatnya menyesali amalan haji. Wala jidala, pertengkaran, mudah tersinggung, marah dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, jika sudah berada di tanah haram, maka jujurlah pada diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam orang lain dalam kesalahan, tapi temukanlah sebab kesalahan itu pada diri sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, ketika sudah berada di tanah haram, berkumpul dengan jutaan umat Islam di Mekah dan di Madinah, jangan pernah usir dengan ibadah dan amal orang lain. Sebenarnya bukan cuma di sana, di sini juga demikian. Tapi akan lebih real kalau kita lihat di tanah haram. Kenapa? Berbagai macam tingkah laku orang yang sholat di sana misalnya. Ada yang selesai takbir tangannya lurus, selesai sholat sambil gendong anak. Dalam keadaan sholat masih nengok sana, nengok sini dan lain sebagainya. Jangan usil dengan amalan orang lain, tapi kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lana a'maluna walakum a'malukum. Saya akan laksanakan amalan yang saya yakini benarnya, dan Anda laksanakan amalan yang Anda yakini benarnya. Inilah kunci hilafiyah kuliah. Karena masalah hilafiyah kuliah sampai kiamat tidak akan selesai. Jadi sebaiknya jangan usir dengan amalan orang lain. Mereka yang sholat dengan macam-macam, dengan bermacam pola, itulah amalan mereka. Laksanakanlah saja apa yang menurut Anda benar. Yang kelima, ibadah haji adalah ibadah yang berat. Oleh karena itu, kalau melaksanakan ibadah haji, maka bawalah bekal sabar yang sebanyak-banyaknya. Sabar yang tidak ada batasnya. Kenapa? Banyak kasus terjadi di sana karena kurangnya kesabaran. Kadang-kadang hanya karena air, kadang-kadang hanya karena makanan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dalam aktivitas ritual dalam ibadah haji ini. Di samping menapaktilah sejarah untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu yang dialami oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Ihram. Seluruh umat yang hadir diwajibkan mengenakan pakaian ihram yang sama tanpa terkecuali. Berkumpul di tanah haram untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya memiliki kewajiban yang sama, melaksanakan rukun haji yang sama, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membedakan suku, bangsa, etnis, warna kulit, status sosial, kaya maupun miskin. Wukuf di Padang Arafah mengajarkan bahwa kelak di hari kiamat segenap umat manusia akan berkumpul kembali di padang mahsyar.
mengingatkan mereka bahwa peristiwa yang sedang mereka alami di dunia ini kelak akan terulang lagi di padang mahsyar, di mana setiap umat manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tawaf berjalan mengelilingi Ka'bah Baitullah menggambarkan bahwa itu adalah rumah ibadah yang pertama kali yang dibangun sebagai pusat ibadah umat manusia. Sejak dari umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini semuanya melaksanakan tawaf yang sama, menunjukkan bahwa makna tawaf mengelilingi Ka'bah adalah karena manusia selalu ingin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sa'i itu berjalan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah 7 kali bolak-balik, menelusuri jejak Siti Hajar dalam mencari rezeki atau nafkah untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka bila tawaf artinya melambangkan kedekatan kepada Allah, maka sa'i justru melambangkan usaha yang bersifat duniawi. Ini artinya seseorang yang merasa dekat kepada Allah bukan berarti dia tidak lagi mencari nafkah. Namun maknanya adalah kalau kita sambil mencari nafkah, jangan sampai kita lupa mengabaikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Safa artinya suci dan Marwah artinya ideal. Ini berarti setiap usaha duniawi mencari nafkah harus berangkat dari hati yang suci, jangan mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Begitupun dengan makam Ibrahim, Hajar Aswad, melempar jumroh dan lain sebagainya. Semuanya adalah bukti sejarah dan pelajaran yang berharga yang bisa ketik dan kita ambil hikmahnya. Jadi ibadah haji sesungguhnya adalah perpaduan antara duniawi dan ukhrawi. Karena dunia dan akhirat bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Karena perpaduan inilah yang kita bisa ambil hikmahnya dari rukun-rukun haji tadi. Hadirin jamaah sedang umat rahimakumullah, demikianlah khutbah hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita dapat mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari pelaksanaan ibadah haji ini untuk siap melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدم لنا بحسن الخاتمة اللهم اهدم لنا بحسن الخاتمة اللهم اهدم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. اللهم دفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشوب المكسر والسهالة والمهان ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنود نصيب به من تشاء وتجرب عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا اللهم فاصرف عنا اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وإخواننا وبلادنا وبلاد المسلمين ونعبد مما نخاف ونحذر وأنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بالصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Ayatul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan keluarga dan juga kepada jemaah kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat Islam, dan Tuhan yang telah memberikan kita satu nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Dengan kesehatan hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang mubarak ini karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'da, pemimpin dan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang kufur. Karena beliaulah seorang pemimpin dunia, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang telah membawa kita keluar dari alam jahiliyah, alam kegelapan, alam kekufuran, alam kebiadaban, sehingga kita berada di alam yang terang benderang ini karena Islam dan Al-Quranul Karim yang dibawa olehnya. Juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat yang telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan. Mudah-mudahan kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih menikmati nikmat-nikmat Allah di dunia ini, akan istiqomah sebagai pengikutnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bulan ini sebagian saudara-saudara kita ada yang sudah mendapat panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Ada yang baru mulai mempersiapkan diri. Ada yang sudah berangkat meninggalkan daerahnya ke tempat-tempat embarkasi. Bahkan ada yang sudah sampai di Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah yang istimewa ini. Apa istimewanya dari ibadah haji ini? Sehingga setiap tahun ribuan orang, jutaan umat, bahkan miliaran umat Islam ingin selalu melaksanakan ibadah ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, ada ibadah yang dititik beratkan pada kekuatan badan yang disebut ibadah badaniyah. Misalnya puasa dan sholat. Ada pula ibadah yang dititik beratkannya adalah hati yang disebut ibadah qalbiyah. Misalnya zikir, termasuk zikir khafi atau zikir tersembunyi.
Dan ada juga ibadah itu yang disebut ibadah maliyah, yang titik beratnya justru kepada harta, misalnya zakat, infak, dan sedekah. Adapun ibadah haji adalah gabungan dari keseluruhan ibadah-ibadah tadi. Ibadah haji adalah gabungan dari ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. Artinya, badan ikut melaksanakan, hati turut serta, dan harta pun keluar. Bahkan kurang dari salah